Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam satu program yang sangat menarik, yaitu untuk membuat kita bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada banyak orang dengan apa yang kita dapat. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita supaya kita menjadi murid dan memuridkannya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan supaya setiap kami yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan Kau mengurapi kami, memberikan hati kami yang bijak, hati kami yang lembut, supaya kami boleh menangkap segala kehendak Tuhan. Pelajaran yang sangat sederhana, yang mungkin singkat ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami mungkin akan meneruskan kembali. Tuhan tuntun kami supaya jika dimungkinkan kami akan meneruskan kembali kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya di tempat di mana kami berada. Tuhan memberkati setiap kami yang sakit, yang masalah, yang persoalan, yang tantangan, pergumulan, kesedihan. Oh Tuhan, mereka yang sendirian, kiranya Tuhan menghibur, memberi kekuatan, kemenangan, bangkitkan semangat dan pengharapan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam pelajaran yaitu dalam kata BES yang disingkat adalah Biblical Enlightening Study Training. Artinya di sini yaitu pencerahan pelajaran dari Alkitab. Tetapi bukan semata Alkitab, tetapi kami masukkan unsur-unsur teologi. Tentunya saudara, kita akan belajar secara teologi, tapi tidak secara menyeluruh. Tetapi mungkin kita ambil bagian-bagian inti, supaya ketika saudara menangkap dengan bagus, saudara bisa ambil bagian untuk kuliah di tempat di mana saudara berada. Ada sekolah-sekolah teologi di tempat itu. Namun carilah sekolah teologi yang punya dasar yang kuat, arah yang jelas, ajaran yang sehat, bukan yang liberal atau yang mempersoalkan persoalan-persoalan yang tidak pada intinya. Nah, kita masuk di dalam materi ketiga, yaitu pneumatologi atau Roh Kudus. Di dalam episode pertama kita akan melihat ini. Kita akan melihat materi yang pertama dari episode yang pertama ini. Pneuma artinya roh, logos perkataan atau ajaran. Jadi pneumatologi adalah ajaran tentang Roh Kudus. Jadi saudara, perlunya sekali kita belajar tentang Roh Kudus karena itu adalah oknum Allah yang ketiga. Kalau kita lihat, Yesus mengajarkan kepada kita untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tentunya ini kita juga dipakai saudara-saudara kita dari gereja Katolik, dari gereja manapun juga. Bahkan mereka memakai tandanya atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Amin. Saudara, dari sinilah kita seharusnya mulai harus mengenal apakah Roh Kudus itu berbentuk karunia, atau Roh Kudus itu pribadi, apa Roh Kudus itu hanya sebuah angan-angan, atau Roh Kudus itu banyak. Saudara, mungkin pandangan-pandangan yang bisa terjadi ketika kita nggak belajar. Mungkin ada juga orang berkata Roh Kudus itu mungkin punya gendernya itu adalah mungkin perempuan. Nah, ini kadang-kadang kita perlu untuk belajar apakah benar seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus selalu ada kata ganti hi, yaitu laki-laki. Tetapi ada juga di Korea, bahkan mungkin sekarang sudah masuk di Indonesia, pelajaran-pelajaran yang menyebutkan gendernya dari Roh Kudus, yaitu bukan he, tapi she, yaitu perempuan. Tetapi saya tidak mempermasalahkan itu, namun kita akan belajar sesungguhnya dari arah sampai kita selesai. Kita lihat dulu poin yang pertama. Poin pertama daripada pneumatologi ini, yaitu dalam episode pertama, poin pertama, Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa atau karunia Allah, akan tetapi ia adalah pribadi Tuhan Allah sendiri. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu juga sama dengan roh Tuhan, atau juga roh Allah,
atau juga roh penghibur, roh penolong, dan saudara, ada begitu banyak nanti kita akan melihat itu. Namun yang jelas, dia akan membuat kita boleh menjadi serupa dengan gambaran daripada Yesus Kristus. Karena kita diciptakan dari Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita ini harus mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Bukankah ketika Allah menjadikan manusia, dia menjadikannya sesuai dengan gambar dan rupanya atau citranya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, di sana dikatakan manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Kata kita itu berarti saudara ada Tritunggal itu. Nah, yang kita bahas adalah Roh Kudus. Kita lihat terus, Roh Kudus adalah pribadi. Jelas saudara bahwa yang poin kedua, Roh Kudus memiliki akal dan pengetahuan. Ia memiliki segala sesuatu karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. 1 Korintus 2 tadi dikatakan demikian. Dari poin pertama dan poin kedua akan saya coba gabung. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, kalau kita pribadi itu tentunya kita berarti dia bisa berduka, dia menghibur, dia menguatkan, dan dia adalah Roh Kudus sendiri yang punya banyak hal yang kita lihat itu adalah pribadi. Kerap kali tanpa sadar kita ini yang merasa sudah punya Roh Kudus, dan tentunya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan tentunya dari Roh Kudus juga. Dan kalau kita merasa dan kita punya Roh Kudus, tetapi saudara, kerap kali kita tidak menghargai Roh Kudus itu sebagai pribadi, sehingga kita sering menduka citakan, sehingga kita selalu juga memberontak terhadap Roh Kudus. Sehingga kita punya karunia. Ketika kita punya karunia, entah mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat, atau berbahasa roh, atau yang lainnya, seakan-akan itulah Roh Kudus. Dan kita menghakimi orang lain, ini loh aku punya Roh Kudus, buktinya mujizat ini, tanda ini, karunia ini. Saudara, karunia itu tidak juga mencerminkan pribadi Roh Kudus. Itu pemberian dari Roh Kudus. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab Matius 7 ayat 21, 23, yang saudara nanti baca di rumah, Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, ada orang yang melakukan mujizat, bernubuat dalam nama Yesus. Tetapi dikatakan pada hari terakhir, Yesus berkata, Tuhan tidak kenal. Karena apa? Karena mereka adalah pembuat kejahatan. Mengapa membuat kejahatan? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak sendiri yang dilakukan. Padahal mereka begitu arogannya, begitu bangganya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah mengusir loh, aku sudah bernubuat dan terjadi pakai namamu. Seakan-akan saudara, nama Tuhan dan seakan-akan karunia itu sudah melebihi dari pribadi Tuhan sendiri. Tidak, saudara, itu pemberian Allah. Kalau saya memberi kepada saudara handphone, saya memberi kepada saudara pakaian, saudara bisa pakai itu, tapi itu bukan pribadi saya. Apakah saudara membawa handphone dan pakaian itu berkata, wow ini loh aku punya ini, si A, si B ini. Padahal itu saudara cuma diberi bagian-bagiannya. Nah, oleh karena itu tanpa sadar saudara, kita hari seperti ini meremehkan Roh Kudus. Akhirnya kalau kita melihat dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yesaya 63 ayat 10, dikatakan karena mereka memberontak terhadap Roh Kudus, maka Roh Kudus berbalik menjadi lawan mereka. Karena mereka memberontak terhadap Roh Kudus, maka Roh Kudus berbalik menjadi lawan mereka. Yesaya 63 ayat 10, perjanjian lama sudah ada Roh Kudus. Jadi jangan merasa kita yang orang-orang perjanjian baru yang hidup di zaman sekarang yang lama-lama nggak punya Roh Kudus tuh. Apalagi kita seperti saya dari Pantekosta Karismatik, kita menganggap Kristen yang lama, yang apalagi yang bukan Pantekosta, nggak punya Roh Kudus. Itu salah. Di zaman Israel sudah ada juga. Bahkan kalau kita melihat bagaimana
Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan sudah dipenuhi Roh Kudus ketika Maria dari ibu Yesus itu memberikan salam kepada Elizabeth. Itu bisa dibaca dalam kitab Lukas pasal 1. Bahkan kalau kita melihat bapak daripada Yohanes Pembaptis yang asalnya nggak percaya kalau dia akan punya anak. Kemudian setelah Yohanes Pembaptis lahir, dia pun dipenuhi Roh Kudus. Pada saat itu juga kalau kita melihat Yesus lahir dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Dan ketika Yesus 8 hari dan dia harus disunat, ya ketemu sama Simeon, di mana Roh Kudus ada di atasnya. Jadi di sini kita melihat perjalanan. Jadi sebelum Pentakosta, Roh Kudus sudah ada. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Kata orang, engkau adalah Elia dan sebagainya. Tapi Yesus katakan, menurut kamu siapa? Menurut kamu, bukan kata orang. Tuhan ingin supaya kita mengerti. Tuhan ingin supaya kita bertumbuh mengenal pribadi. Bukan kata orang. Bukan cuma dengar khotbah yang belum tentu kita bisa meresap semuanya. Tetapi kita perlu menyelidiki, menyimpan dalam hati. Menurut kamu siapa? Maka Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu terdapat dalam kitab Matius. Saudara, nah di sini kita melihat juga demikian. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah Simon, karena bukan engkau yang berkata-kata, tapi Roh Bapa, Roh Allah. Artinya setiap orang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Entah bagaimana dia mau dituntun Roh Kudus atau tidak, itu nanti kita melihat perjalanan hidup dia. Tetapi jangan sampai saudara hari ini kita yang bisa khotbah bagus, punya karunia hebat, kita bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, seakan-akan orang lain nggak punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, karena ini tandanya. Memang itu tandanya. Orang percaya pun tanda, itu tanda kalau ada Roh Kudus. Ketika orang itu percaya, itu ada tanda juga kalau ada Roh Kudus. Ketika orang berbahasa roh, berubah, itu tanda juga. Tetapi apakah pribadi itu kita hargai, sehingga kita tidak gembar-gembor tentang bicara karunia-karunia. Demikian juga kalau kita tadi lihat, poin yang kedua tadi kita ulang. Roh Kudus memiliki akal dan pengetahuan. Ia mengetahui kehendak Allah. Roma 8 ayat 24. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di sini kita melihat Roh Kudus memiliki akal dan pengetahuan. Jadi jangan sampai saudara kita salah bahwa Roh Kudus itu dia punya akal, dia punya pengertian, dan dia tentunya punya arah, dan dia oknum Allah ketiga. Dia yang menuntun manusia kepada kebenaran. Dia yang membuat manusia bersaksi tentang Yesus. Karena saudara, orang berkata Yesus adalah Tuhan itu dari Roh Kudus. Dia yang membuat kita diingatkan akan ajaran Yesus. Dia yang menginsafkan kita manusia dari dosa. Nah, disinilah Roh Kudus itu kita lihat punya akal dan punya pengertian. Jadi bukan suatu benda, bukan suatu karunia. Saya percaya setiap kita berkata, oh jelas Pak Pendeta nggak usah ngomong begitu, Roh Kudus itu pribadi. Betul itu. Tetapi pada kenyataannya, di dalam hidup kita menyepelekan, meremehkannya. Seakan-akan karunia itu yang kita arahkan sebagai Roh Kudus. Pribadinya seakan-akan kita anggap sepi. Ketika kita punya karunia, kita sombong. Ketika kita ditonton, diingatkan ajaran Yesus, kita menolak. Buat apa? Aku sudah percaya, aku sudah selamat. Buat apa baca firman lagi? Buat apa mengerti lagi? Roh Kudus mengingatkan akan ajaran Yesus. Sudah baca enggak? Sudah belajar enggak ajaran Yesus? Kalau belum baca, belum belajar, bagaimana bisa diingatkan? Jadi tugas kita belajar, membaca ajaran Yesus. Itu menjadi murid, baru bisa diingatkan. Masa ada anak-anak berdoa di sekolahan, Tuhan ingatkan aku, padahal dia tidak pernah belajar. Yang diingatkan apa? Diingatkan dia kalau dia berdosa karena dia nggak belajar. Saudara, dari sini kita melihat
perlunya kita belajar tentang teologi pneumatologi Roh Kudus ini. Supaya kita sadar, saudara, bahwa Roh Kudus itu pribadi Allah. Jangan menduka citakan, jangan memberontak. Sekarang kita punya karunia diberkati, ayo kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita masuk di dalam ajaran Yesus. Dia mengingatkan kita belajar, jadilah orang Kristen yang rendah hati, yang mau baca firman Tuhan, mau membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, membaca Matius pasal 5 sampai pasal 7, ajaran dasar ketika Yesus berkhotbah di bukit. Itu ajaran di bukit. Hafal enggak gitu loh. Walaupun enggak hafal, pernah baca, pernah belajar enggak? Baru nanti Roh Kudus akan mengingatkan. Kita lihat terus poin yang ketiga. Roh Kudus memiliki kehendak. Jelas dia memiliki kehendak. Ia membagi-bagikan karunia-Nya menurut kehendaknya sendiri. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Roh Kudus itu punya kehendak. Si A dikasih karunia ini, si B dikasih karunia ini, si C dikasih karunia ini, dan dia punya kehendak sesuai dengan dia punya kehendak sendiri. Saudara boleh minta dan dia bisa memberi, tetapi saudara tidak bisa memaksa. Dia tahu kadang-kadang akhirnya kita meniru-niru. Nggak bisa bahasa roh, kita niru-niru. Akhirnya kita bikin sekolah, mungkin. Akhirnya kita kursus. Kursus nubuat, kursus bahasa roh, kursus mujizat. Nah ini apakah benar? Saudara coba pelajarin. Apakah dikursuskan itu bisa memaksakan Roh Kudus memberi karunia sesuai dengan yang kita pelajarin? Belum tentu. Dia punya kehendak sendiri. Tetapi mungkin juga saudara minta diberi juga. Tetapi yang pasti, pemberian atau tidak sesuai dengan kehendak dan keputusannya, bukan keputusan kita. Dari sini saudara kita melihat, kita harus tahu, sadar sekali bahwa sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Selalu kehendak Tuhan. Bahkan Yesus sendiri waktu di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Bayangkan doa Bapak kami aja yang Yesus ajarkan, kita nolak. Kita Pentakosta Karismatik menolak. Oh, itu contoh doa. Yesus itu berdoa seperti itu. Itu waktu di Galilea. Oh, itu ngajar Pak. Oke, kalau ngajar kenapa nggak dikasih? Itu contoh. Kenapa kalau contoh nggak dicontoh? Dan kalau saudara lihat ketika dia ada di Yerusalem, dia ada di Bukit Zaitun, dia masuk di sebuah gua, dia doa Bapa kami lagi yang kedua. Makanya kalau saudara pergi ke Yerusalem, ke Israel, ada Bukit Zaitun, tidak jauh dari situ, ada gereja doa Bapa kami. Yesus kedua kalinya. Dan kita lihat itu Yesus bagaimana di Taman Getsemani. Dia juga memakai, tetapi dia memakainya poinnya. Jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Yesus saja menaruh kehendakannya dan mengambil kehendak Bapa. Karena saat itu Yesus memang sebagai manusia. Yesus kalau boleh dia punya kehendak juga sebagai manusia. Dia ingin mencintai seluruh umat manusia. Kalau boleh dia hidup terus, dia menyembuhkan orang lain. Tetapi kehendak Bapa dan rencana daripada Yesus dan semua Bapa itu adalah dia harus mati di kayu salib. Sehingga dia menaruh kehendaknya. Walaupun dia mengasihi kita, dia menaruh kehendaknya untuk mengambil kehendak Allah itu, yaitu bersama-sama, termasuk Roh Kudus juga. Nah, di sini saudara kita tahu, jangan sekali-kali kita melawan kehendak Tuhan. Saya pernah melihat sebuah kitab di langit itu digantung, dan kemudian turun ke bawah besar sekali. Saya lihat kitab itu, saya buka. Waktu saya buka, ternyata terbagi 4. Yang atas kosong, yang bawah ada nama saya, yang sebelah sini ada tulisan lagi, yang di bawah yang keempat, 1, 2, 3, yang keempat ini ada tulisannya kehendak Tuhan. Saya lihat apa kitab ini ya? Tahu-tahu tergantung di langit, dan saya melihat, waduh banyak sekali manusia, antri semuanya.
Dan saya lihat, oh ini pelayan Tuhan, ini umat Tuhan. Saya berkata, Bapak, mungkin namamu ada di sini, ayo lihat, ayo lihat. Saya pegang Alkitab, kitab itu, saya buka. Mungkin namanya di apa, waktu saya mau buka, nggak bisa. Menjadi seperti batu. Dan ada suara dari surga. Tidak boleh ada orang melihat, selain Tuhan yang memperlihatkan semuanya. Dan itulah kitab kehidupan. Saudara percaya, tidak percaya, nggak masalah. Apa yang saya dapat itu pengalaman saya. Saudara percaya silakan, nggak percaya, oke. Tetapi isinya, ketika nama saudara terdaftar di surga, itu pasti ada kitab kehidupan. Tapi jangan lupa, menurut apa yang saya lihat itu ada namanya kehendak Allah, kehendak Tuhan. Supaya kita ini hidup bukan menurut kehendak kita, kehendak Tuhan. Makanya Roh Kudus itu punya kehendak. Ya. Juga dia tentunya kita lihat selanjutnya. Roh Kudus memiliki kehendak. Kisah Rasul 13 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Luar biasa enggak? Dia ada kehendak. Kehendaknya kepada siapa? Bahkan kalau kita kepada Saulus dan Barnabas, khususkanlah. Bukan berarti yang lain kalah sama Paulus. Bukan yang lain kalah sama Barnabas. Mungkin di tengah perjalanan kita lihat Paulus dan Barnabas mungkin akan ada perbedaan sedikit. Dan mungkin mereka akan berpisah untuk melayani di tempat lain. Tapi kita ada perbedaan pendapat. Kita berpisah. Bukan untuk saling melayani, untuk saling menjelekkan. Apakah Roh Kudus seperti itu? Dan saling menjatuhkan. Apakah seperti itu? Harusnya kalau kita agak cocok, oke, Tuhan mau apa nih? Akhirnya ya sudah, kamu khotbah di kota A, khotbah C. Ya kita khotbah sungguh-sungguh, tetap kita berkawan. Mungkin perbedaan itu Tuhan izinkan supaya kita mengajar apa yang tidak diajar orang lain. Tetapi kita kembali lagi, berarti dikhususkan Paulus dan Barnabas untuk sesuatu. Dia punya kehendak. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, saudara, ya Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Di sini kita lihat kerjasamanya. Tritunggal itu ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Jangan dicampur adukkan. Oh berarti Roh Kudus sama Yesus sama Bapa itu ya satu oknum. Bukan, saudara. Satu hakikat Allah, tapi tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus punya selera, punya kehendak. Jangan pergi ke Asia kecil. Kamu pergi ke tempat sana. Setelah di sana, Roh Yesus berkata, jangan ke Bitinia loh, ke tempat yang sudah ditunjuk oleh Roh Kudus. Saudara, supaya mereka itu sadar bahwa Roh Kudus itu pribadi. Mungkin ketika Roh Kudus berkata begitu, secara nubuatan mereka berkata, ini mungkin nubuatan, mungkin dari malaikat, mungkin benar salah enggak ya? Mungkin kelihatannya nggak cocok, kita belok sedikit aja deh. Roh Yesus datang, bukan. Apa yang Roh Kudus katakan situ ya di situ. Saudara lihat ini, kerjasama. Jadi ada Roh Yesus, ada Roh Kudus juga. Bagaimana? Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita ini adalah rumah Allah. Ketika ini rumah Allah, saudara, saya percaya kalau ini rumah Allah, pasti Roh Kudus ada. Dan Yesus juga ada, disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi di sini kita lihat Roh Kudus punya kehendak, Roh Kudus punya selera, Yesus juga punya kehendak. Buktinya Yesus berkata kalau boleh cawan ini lalu, tapi dia taruh kehendaknya kepada kehendak Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan sampai kita, saudara, percaya, tahu, mengerti bahwa Roh Kudus pribadi, tetapi pada kenyataan praktek sehari-hari menganggap sepi, remeh. Jangan, supaya kita dituntun, diingatkan. Kita lihat terus pelajarannya. Roh Kudus memiliki perasaan. Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku.
Demi kasih roh, aku menasihatkan kamu supaya bisa berdoa bersama-sama, bergumul. Di sini punya kasih juga, punya perasaan, bisa berduka, saudara. Juga, saudara, Roh Kudus itu bisa meninggalkan seseorang. Seperti ketika Saul ditinggal oleh Roh Allah, maka roh setan datang, roh jahat datang. Di dunianya hanya ada 2 saja. Ini tempatnya pertarungan. Kalau tidak ada Roh Kudus atau Roh Allah, pasti roh jahat. Sudah itu saja. Roh manusia ini tempat sini pertarungan antara baik dan jahat. Ya. Antara hal-hal, saudara, diri kita, kemauan kita, dan bagaimana kemauan Tuhan. Antara godaan dan sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan. Tentunya itu yang harus kita lakukan, tentunya harus ada kekuatan, ada firman Tuhan, harus kehendak Allah dan dituntun. Tetapi kalau godaan iblis ingin menyimpangkan kita dari yang sudah kehendak Allah itu. Jadi sini kita harus tahu sekali betapa besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih. Bahkan kalau kita membaca juga dalam 1 Yohanes pasal 4, dikatakan Allah itu kasih, saudara. Allah itu kasih. Jadi Roh Kudus ya punya kasih, Yesus ya punya mengasihi. Buktinya apa? Dia ketika disalibkan, dia berkata, ampunilah Bapak mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bagaimana dengan Bapa di surga? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia Bapa, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal. Luar biasa enggak? Dan Roh Kudus juga begitu kasih kepada kita. Menuntun, memimpin, menghibur, menguatkan. Wah, luar biasa sekali. Karena dia punya perasaan. Dia tahu waktu kita sedih, sehingga kita dihiburkan. Luar biasa, saudara. Dan dia menolong kita. Kita lihat terus. Roh Kudus tetap memiliki perasaan. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Lihat itu, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ini bicara tentang kasih. Dihibur dalam kasih, dalam persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Supaya kita itu, saudara, tidak mencari kepentingan sendiri. Kita mempunyai satu kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan visi, kesatuan roh. Visi bisa berbeda, karena roh memberikan kepada kita visi yang berbeda. Tapi kalau roh berbeda itu nggak bisa. Satu roh, satu hati, ini rumahnya Allah. Mengasihi apa? Pak, saya punya Roh Kudus tapi hati kita nggak sama, Pak. Loh, di mana nggak sama? Ya memang betul nggak sama sesama manusia. Tetapi minimal kalau ada Roh Kudus, harus ada kasih. Kasih mesra, belas kasihan, murah hati, atau kasih saudara. Nah, kasih kepada saudara, itu oleh persekutuan roh, menghasilkan belas kasihan, kasih mesra, dan kasih. Persekutuan kasih. Dalam satu kasih. Mungkin visi berbeda, tapi kasih tetap sama. Mungkin visi berbeda, karunia berbeda, tapi roh tetap satu. Sehingga gereja itu, walaupun visinya berbeda, kekuatannya berbeda, caranya berbeda, namun tetap saling mengasihi, tetap punya roh yang sama, dikerjakan oleh orang sama. Sehingga kita mulai berjalan bersama-sama menuju ke arah, yaitu dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita sama. Yaitu kita diingatkan akan ajaran Yesus supaya sama. Saudara, kita bersaksi tentang Yesus supaya sama. Roh Kudus memuliakan Yesus, tapi ada orang yang punya Roh Kudus pelayanan, kemudian dia tidak memuliakan Yesus. Dia berkata Yesus bukan Allah, dia sederajat di bawah Allah, sederajat di bawah Allah. Dia malaikat. Waduh, berbahaya sudah. Berbahaya. Padahal Ibrani mengatakan, kepada siapakah Bapa Allah itu pernah berkata kepada malaikat, anakku, kamu kuperanakan. Hanya kepada Yesus itulah. Maka Bapa berkata, ya Allah, Allah, Allahmu, tongkat kebenaranmu.
hendaklah semua malaikat menjadi badai pelayananmu. Dan Roh Kudus juga berkata, memuliakan Yesus. Loh, kita merendahkannya, menganggap Yesus di bawah Allah. Pada Roh Kudus, Yesus itu mengutus Roh Kudus. Saudara, kalau Yesus mengutus Roh Kudus bukan berarti dia di bawah. Tetapi kalau kita juga sederajat, makanya Yesus pernah berkata juga, siapa mengucap manusia diampuni, mengucap Roh Kudus ya diampuni. Seakan-akan saudara, tetapi sederajat. Filipi pasal 2 jelas mengatakan juga bahwa Bapa meninggikan nama Yesus di atas segala nama. Nah, kita percaya Allah. Jadi Kristen karena Roh Kudus terus kita percaya Allah. Setelah kita percaya Allah, oh Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Saudara, berarti kita melawan Allah sendiri. Yang meninggikan Yesus, kita merendahkan. Berarti kita memberontak terhadap Roh Kudus yang memuliakan Yesus, kita merendahkannya. Haleluya. Kita terus masuk. Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus pasal 4, 30, ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kepahitan, kegeraman, pertikaian, kegeraman itu mesti dibuang. Pertikaian, kegeraman, kemarahan, dan sebagainya. Kepahitan, ya, fitnah dibuang. Dibuang fitnah, kegeraman, kepahitan, kemarahan, dibuang. Saudara, kenapa kita berkata jangan mendukakan Roh Kudus ketika ada dalam diri kita? Kita selalu ingin bertikai, kita selalu geram, marah, kita dendam, kita kepahitan. Saudara, pada Roh Kudus itu kasih, punya perasaan pribadi, memberi kepada kita berbeda. Mungkin kepada orang lain diberikan yang lebih baik dan kita lebih besar, tetapi ujiannya juga lebih besar. Mungkin orang itu diberi yang besar, kita kok kecil, tapi ternyata orang itu menjadi sombong seperti Saul. Loh, mungkin kita kalah sama Saul, kita seperti Daud, ya kita tunggu. Jangan kita marah, kecewa. Justru Saul itu yang marah, kecewa. Akhirnya Roh Allah meninggalkan. Tetapi Daud mengampuni, mengasihi. Walaupun dia diurapi menjadi raja, ada Roh Allah, dia tetap menanti datang dari Tuhan, bukan memaksakan diri. Demikian juga di dalam pelayanan. Jangan saudara merasa lebih pandai dari pemimpin, saudara geser, berontak, ngelawan. Ketika saudara bisa khotbah, punya karunia, saudara buka gereja sendiri. Itu nggak salah, buka gereja nggak salah, saudara. Tetapi justru kalau kita melihat ini, jangan seperti itu. Motivasi harus diluruskan yang baik semuanya. Kita lihat terus. Apakah dosa menghujat Roh Kudus itu? Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni, akan diampuni. Apakah menghujat Roh Kudus itu? Banyak orang salah tafsir semua. Ketika suatu hari Yesus menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, dia menyembuhkannya, maka orang berkata, oh, dia mengusir setan dengan penghulu setan. Saudara, maka Yesus berkata, menghujat Roh Kudus. Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Dia dihujat, menghujat Roh Kudus, dianggap setan. Tapi kita juga, saudara, banyak kita juga salah juga. Begitu ada orang khotbah, melayani, kita ngomong setan, nah itu nggak bagus juga. Tetapi mungkin juga ada yang memang pekerjaan setan, karena malaikat menyamar sebagai, setan menyamar sebagai malaikat terang. Setan menyamar sebagai malaikat terang, ini perlu ditelanjangi juga. Jadi kita mesti harus waspada juga. Jangan sampai kita ini diperdaya. Justru kita perlu bersama-sama, 2-3 orang berdoa, saling mengingatkan. Ujilah segala sesuatu. Ujilah roh-roh itu. Jadi kita boleh menguji. Tetapi apakah mengucap Roh Kudus itu? Apakah kalau kita bicara orang menyembuhkan, oh itu bukan dari Tuhan, itu mengucap? Belum tentu juga. Karena ada ujian-ujiannya. Dan orang itu harus mempertanggungjawabkan. Ini masalahnya Yesus.
Yesus itu pasti bukan dari setan. Yesus itu melakukan pasti Roh Kudus. Kalau kita bisa dari setan. Buktinya orang mengusir setan, melakukan mukjizat, Yesus usir dia. Namanya Yesus ada. Tetapi saudara, kejahatannya itu loh. Dari sini setan masuk. Karunia-nya ada, setan yang bekerja di dalam diri orang itu. Karunia dari Allah tidak dicabut. Seperti Saul ketika dia urapi menjadi raja. Walaupun dia jahat, dia tetap jadi raja sampai matinya. Walaupun Roh Allah meninggalkan dia. Jadi di sini saudara jangan seperti itu. Terus dosanya apa yang dimaksud mengucap Roh Kudus? Kita lihat dulu. Nah, apakah dosa mengucap Roh Kudus? 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Ini yang terakhir. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa yang tidak mendatangkan maut? Nanti kita saudara pelajari pelajaran tentang doktrin dosa. Itu nanti ada juga. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua kejahatan dosa. Mau menipu kecil, menipu besar dosa. Saya ketemu sebanyak orang. Ya, mungkin mereka nggak sengaja. Pak Fenggi, kecil besar itu dosa. Saudara, betul Pak, gitu loh. Tapi dia nggak sengaja. Apapun besar kecil sengaja dosa itu. Memang ya dosa. Tetapi apakah mesti dosa itu, saudara? Ada dosa mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Jadi itu kita doakan, kita maafkan. Kalau dosa mendatangkan maut, kita maafkan nggak bisa. Karena dia dosanya terhadap Tuhan, bukan kepada kita. Kalau manusia berdosa kepada manusia, Tuhan bisa mengampuni. Kalau manusia berdosa kepada Tuhan, siapa yang bisa mengampuni? Apakah manusia bisa mengampuni? Tidak. Itu dikatakan oleh Imam Eli kepada anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Anak-anakku, janganlah begitu. Karena setiap kali orang memberikan persembahan, Hofni Pinehas itu memberhentikan, dia nyoba dulu makanannya. Sama dengan orang korupsi lah di gereja. Sama dengan orang terima-terima persembahan, padahal gerejanya kurang duit, dia ambil kiri kanan, saudara. Nah, juga Hofni Pinehas itu pele-pele perempuan muda-muda, perempuan gadis-gadis, ditidurin, saudara. Itu akhirnya papanya berkata, janganlah begitu. Karena kalau manusia berdosa pada manusia, Tuhan mengampuni. Kalau kamu berdosa kepada Allah bagaimana? Pekerjaan Allah, jangan salah, jangan berkata lalai. Kalau kita berkata lalai, apakah Tuhan perlu merusak pekerjaan tangan kita? Jangan mendukakan Roh Kudus. Apa itu, saudara? Yang dosa mendatangkan maut, yaitu mengucap Roh Kudus. Apa mengucap Roh Kudus? Menduka citakan Roh Kudus sampai memadamkan Roh Kudus, memberontak terhadap Roh Kudus, memberontak kepada kehendak Allah, melawan sebagai pemberontak, pengkhianat, menghancurkan, punya pertikaian, kegeraman, walaupun bukan maut, tetapi itu pelan-pelan menuju kepada maut. Saudara dikasih Tuhan, ini kita akan episode pertama tentang Roh Kudus, kita akan masuk episode kedua. Minggu depan kita akan berjumpa. Sampai jumpa. Kita tunduk kepada kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini. Buat setiap kami boleh bertumbuh dewasa. Biar ada perbedaan, tetapi kami tidak bertikai. Tapi menambah kami, semakin kami lebih bijaksana. Di dalam nama Yesus, memberkati mereka mendengar. Dalam pekerjaan rumah tangga kesehatan. Bukan hanya satu teori. Biar Roh Kudus memimpin kami. Biar kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Kami meninggalkan segala pertikaian, kegeraman, amarah, kepahitan. Biar kami hidup dalam kasih mesra, kasih belas kasihan. Supaya kami dipersatukan dalam roh. Supaya hati kami juga diisi dengan kasih. Walaupun mungkin visi kami berbeda. Kami percaya Engkau adalah pribadi Tuhan. Engkau punya perasaan, Engkau punya akal Roh Kudus. Biar setiap kami menghargai. Demi nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.